kita akan mengisi kekosongan sebelumnya yang tidak membaca buku, guys. Kita akan membaca buku lagi, oke? Diulangi lagi beberapa halaman karena ada kendala sedikit lah. Dumu 803 sampai 502 Masehi. Dumu cucu dari Duyu dikenal sebagai kesatria jujur yang teguh dengan kehormatan luar biasa. Dia memperoleh gelar akademis tinggi dan menjabat di beberapa posisi di istana kekaisaran. Kekayaannya menurun di tahun ke tahun selanjutnya. Dia meninggal pada usia 50. Pada saat-saat sakaratul, dia menyusun tulisan, buat batu nisannya, dan membakar seluruh tulisannya. Dia dikenal sebagai penyair mumpuni. Zhang Yu dinasti Sun 960 sampai 1278 Masehi. Zhang Yu dikenal karena ulasannya atas seni perang dan kumpulan biografi para pemimpin militer dinasti Sung pada masanya tengah tertekan yang terus meningkat dari Asia Utara sampai puncaknya dengan raibnya tanah air lama. Lantas segenap wilayah Kekaisaran Tiongkok akhirnya jatuh ke penjajah Mongolia. Mei Yaochen 1002 sampai 1060 Masehi. Mei Yaochen bertugas di pemerintah daerah dan pusat. Dari dinasti Sung baru imbas perpecahan beberapa generasi setelah runtuhnya dinasti Tang. Dia dipilih sebagai salah satu penyunting arsip dinasti Tang. Mei Yaochen merupakan koresponden penyair terkenal Ouyang Xiu dan dirinya pun penulis terkemuka. Wangzi dinasti Sung awal abad ke-11. Wangzi adalah sarjana di Hanlin atau Akademi Kekaisaran. Dia menulis 2 buku tentang sejarah musim semi dan musim gugur. Chuangqiu Tuh paham guys bahasa Cina. Salah satu karya klasik Konfusianisme atas penggambaran sejarah kuno. Sementara dinasti Sung Tiongkok dilanda masalah politik, ekonomi, dan militer yang tak ada habisnya. Budayanya sedemikian hidup, menyusun perkembangan baru nan pentingnya dalam Konfusianisme, Taoisme, dan Zen Buddhisme. Bentuk-bentuk baru dari filosofi praktis ini menghadirkan pengaruh kuat bukan hanya pada orang-orang Tiongkok sendiri, tetapi bahkan pada orang-orang non-Tiongkok yang mengambil alih kendali politik di Tiongkok. Belum lagi orang Korea, Vietnam, serta Jepang yang mengawasi daratan benua tersebut dan tengah bereksperimen dengan bentuk-bentuk baru budaya tinggi dari Tiongkok. Chen Hao dinasti Sung awal abad ke-12. Chen Hao dikenal berkat pribadinya yang independen dan aspirasinya yang besar. Dia menjadi pejabat negara tatkala baru berumur 20 tahun ketika orang-orang Jurchen di Asia Utara menginvasi Tiongkok pada pertengahan 1120-an. Chen menghimpun pasukan patriotik demi mempertahankan tanah air. Kemudian dia juga membentuk pasukan secara rahasia untuk menghentikan percobaan kudeta oleh seorang perampas kekuasaan.
Hoanshi dinasti Sung, kelihatannya tidak ada yang diketahui tentang Hoanshi kecuali bahwa dia hidup selama dinasti Sung dan menulis ulasan atas seni perang. Terjemahan bahasa Tiongkok dalam karya-karya klasik berbeda dengan bahasa para penafsir paling awal, sekalipun sangat beda dengan bahasa para penulis dari dinasti Tang maupun Sung. Begitu lain dengan bahasa Tiongkok masa modern. Segenap karya klasik Tiongkok dipelajari secara ekstensif sebagaimana adanya, mengandung kata-kata dan bagian-bagian yang ditafsirkan secara berbeda dari satu sama lain penafsir Tiongkok sendiri. Perbedaan dalam membaca dan memahami terkadang begitu kentara. Oleh karenanya, wajar saja apabila diterjemahkan teks-teks Tiongkok kuno ke dalam bahasa-bahasa Barat modern yang sedemikian berbeda dari bahasa Tiongkok, dengan sendirinya menunjukkan keragaman cukup besar, terutama mengingat kelebihan bahasa Tiongkok berikut: banyaknya penggunaan perumpamaan serta kiasan dalam literatur Tiongkok. Terdapat banyak pilihan teknik yang tersedia bagi penerjemah untuk menyampaikan isi tulisan Tiongkok klasik kepada pembaca dalam bahasa lain. Selama 20 tahun menerjemah, saya belum pernah melihat atau menerjemahkan karya klasik Oriental yang sepengamatan saya tidak begitu kaya sehingga mampu menghasilkan setidaknya 3 kemungkinan terjemahan. Sekali lagi, ada berbagai alternatif yang tersedia untuk menghadapi situasi demikian, seperti dalam terjemahan saya yang lain dari karya klasik Oriental. Tujuan teknis pendekatan saya terhadap seni perang adalah untuk membuat dagingnya transparan dan tulangnya menonjol, mereproduksi bentuk abstrak untuk dipenuhi dengan corak dan keadaan kehidupan pembaca individu itu sendiri. Oleh karenanya, saya telah menghilangkan beberapa referensi atau muatan lokal tertentu, misal barang-barang seperti persenjataan kuno, bukannya tanpa kepentingan tertentu tetapi sebagai insidental atas soal penerapan struktur relasional masa kini yang disajikan dalam strategi klasik. Penerjemahan gagasan bagaimanapun wajib melibatkan pertanyaan-pertanyaan ihwal, perbedaan budaya yang luas dan bagaimana mereka dirasakan, sejauh relevan dengan teks yang sensitif secara politik serta seni perang di mata Barat. Tanda pembaca dari pemikiran sosial tradisional Tiongkok dalam praktik adalah otoritarianisme, dan ada banyak bukti empiris untuk menyokong pandangan masyarakat Konfusianisme ini. Memang benar bahwa kesetiaan pribadi sebagaimana yang akan berfungsi sebagai semen dalam bangunan otoriter tampaknya lebih dihargai dalam pemikiran sosial Tiongkok daripada di Barat. Biarpun ada juga konsepsi yang lebih luas soal bersetia pada abstraksi atau ideal yang muncul, bahwa dalam pemikiran Konfusianisme, dalam idealisme Konfusianis, seorang tidak berpartisipasi dalam suatu organisasi atau dalam tujuan yang tidak dia yakini logis serta adil. Namun begitu dia benar-benar percaya bahwa itu benar, maka dia tidak boleh meninggalkan suatu tindakan bahwa jika dia membawa kesulitan dan resiko baginya.
Konfusius berkata, menjadi kaya dan dihormati di negara yang tidak adil adalah aib, dan dia sendiri hampir mati demi kemerdekaannya. Berdasar tulisan lampau, loyalitas tidak berarti kepatuhan buta terhadap individu atau negara, tetapi termasuk tanggung jawab mempertanyakan kesadaran, kesetiaan pada ideal di atas segalanya mungkin jarang menjadi dalam praktik, namun itu selalu menjadi bagian dari pandangan luas Tiongkok. Dalam ilmu organisasi seni perang, loyalitas bukanlah standar moral itu sendiri, melainkan produk dari hubungan sosial dalam organisasi yang didasarkan pada standar profesional dan etika lainnya. Kualitas hubungan antara para pemimpin dan pasukan inilah yang memperkuat kesetiaan menurut Master Sung, dan ini memperkuat oleh kepatuhan egaliter terhadap standar perilaku yang ditetapkan. Tentu saja ada cara berbeda menafsirkan ideal dalam kehidupan nyata. Tidak melulu ada tindakan terang-terangan yang ditentukan oleh konsep umum kesetiaan, manakala terdapat berbagai tingkat relevansi yang perlu dipertimbangkan. Salah satu cerita yang terkait dalam ulasan terhadap seni perang menyangkut seluruh pertanyaan tentang loyalitas yang dibahas dari sudut pandang berbeda, yang menggambarkan interaksi dari pandangan berbeda ini dari konteks tepat bagi loyalitas. Selama perang, seorang brigadir jenderal membuat seluruh kontingennya binasa dalam pertempuran. Dia sendiri berjuang sampai akhir, lalu kembali ke markas untuk melapor. Karena ada beberapa masalah bersinggungan disiplin dan moral, merebak omongan untuk menjadikan sang jenderal sebagai contoh, menuduhnya meninggalkan pasukannya bukan mati bersama mereka, lantas menghabiskan nyawanya. Namun usul tersebut ditolak, sebab biar bagaimanapun dia telah berjuang sampai akhir. Setelahnya tidak ada alasan untuk melanjutkan omongan, maka dia pun kembali untuk ditugaskan lagi. Dengan demikian, baik kesetiaan kepada pasukan maupun kesetiaan kepada bangsanya tidak bisa disangkal. Lebih-lebih seandainya dia hendak dieksekusi, dikatakan dalam pembelaannya, orang lain tidak takut tetap patuh, tetapi mungkin justru pergi sejauh-jauhnya, sebab tak ada alasan untuk pulang ke rumah. Pada tingkat pemahaman yang lebih canggih daripada generalisasi secara luas, salah satu penerapan karya klasik yang paling menantang dan bermanfaat adalah eksplorasi nuansa psikologis dari konsep dasar berikut manifestasinya dalam praktik. Menantang karena menuntut pembenaan dalam kesadaran karya klasik itu sendiri. Ia bermanfaat lantaran menguak alam pemikiran di luar parameter subjektif yang telah ditentukan sebelumnya. Kunci dari apresiasi ini adalah kepekaan terhadap struktur yang secara tradisional dibangkitkan oleh alegori dan citraan, sebagaimana halnya wacana dan argumen. Penggunaan perumpamaan dan sugesti dalam literatur Tiongkok dipraktikkan sebagai seni visual. Dalam Buddhisme Chan dari dinasti Tang dan Sung mewarisi tradisi klasik
Konfusianisme berikut Tao dan Sutra Buddha, Buddhisme. Chan mempengaruhi segenap cerdikia seniman penyair besar Tiongkok masa itu dan sesudahnya. Namun Chan pada gilirannya berhutang budi kepada Taoisme klasik atas dukungan dalam penerimaan perangkat sastra yang mengejutkan. Salah satunya teknik linguistik seni visual yang menjadi perhatian khusus penerjemah adalah penggunaan ambiguitas. Literatur Tao dan Buddhis telah dijelaskan baik oleh orang Timur yang menulis untuk orang Barat maupun oleh orang Barat yang menulis untuk orang Barat lainnya sebagai paradoks begitu sering dan sampai sedemikian hingga paradoks umumnya dianggap sebagai salah satu karakteristik atau perangkat utama dari kedua literatur orientasi seni perang menuju kemenangan tanpa pertempuran. Semisalnya merupakan tipikal paradoks semacam ini yang ada untuk mengundang perhatian pada logikanya sendiri. Oleh karenanya bisa saja secara paradoks menjadi non-paradoks. Untuk mendapat bahwa paradoks ambiguitas adalah ilmu pasti dalam literatur Tao atas psikologi yang lebih tinggi. Manuver pertama dari literatur demikian adalah untuk melibatkan parsitivasi pembaca dalam karya tersebut. Sama halnya penonton ditarik ke dalam pola sugesti yang mengecoh tatkala melihat gambar garis tinta dinasti Sung yang ahli hasilnya sebagian dari tulisan dan sebagian lagi dari bacaan digunakan sebagai alat untuk menilai mentalitas pembaca. Tiap aforisme, tiap teks memunculkan segi tertentu dari psikologi manusia. Umat Buddha Chan sering menggunakan ambiguitas terutama sebagai sarana pencerminan kepribadian pola pikir yang tidak terarah. Seni perang juga memiliki kekuatan untuk menyibakkan banyak hal tentang pembacanya melalui reaksi dan interpretasi mereka. Maka sebagai penerjemah saya senantiasa menganggap rekonstruksi setia dari ambiguitas yang dibutuhkan atau berguna sebagai seluk-seluk yang paling sulit dari kerajinan. Para penafsir karya klasik Tiongkok telah lama menunjukkan bagaimana perspektif yang benar berbeda dapat diperoleh dengan mengadopsi himpunan subjek atau asosiasi objek yang melainkan yang diperkenankan oleh kalimat tertentu. Dari madhab-madhab Chan selanjutnya secara terbuka dinyatakan bahwa teks-teks klasik dimaksudkan untuk dibaca dengan menempatkan dirimu pada posisi semua orang untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif, ihwal korelasi subjektif dan objektif. Dan para penulis Chan mencermati ini sejauh yang menakjubkan dalam gambaran rumit tentang transformasi dan interpenetrasi sudut pandang. Dalam pepatah klasik tentang pendidikan yang sering didapati para literatur Chan, Konfusius berkata, "Jika aku mengemukakan satu sisi omongan,
dan mereka yang kuajak bicara tidak mampu menimpalinya dengan 3 sisi lain, maka aku takkan lagi berbicara dengan mereka. Bila diterapkan pada karya klasik Tiongkok, ini menghasilkan deskripsi adil tentang pengalaman membaca semacam itu. Secara positif, Konfusius mengatakan bahwa karya klasik memberikan petunjuk, saran yang menghasilkan lebih banyak hanya dengan waktu dan pemikiran yang dicurahkan untuk menerapkan petunjuk guna menyajikan situasi nyata. Demikian pula dalam tradisi Tao, mereka digunakan sebagai model visualisasi yang dirancang untuk membangkitkan persepsi tertentu tentang sifat manusia dan kondisi manusia. Dengan demikian, terjemah seni perang ini bermaksud untuk memproduksi literatur lampau sebagai studi tentang hubungan atau energi dari potensi dan gerak yang dapat tetap berguna melalui perubahan waktu, terkait dengan tradisi Tao abadi yang menandai jantung dan jiwa dari teks klasik ini. Ulasan para pembaca yang disebutkan di atas, yang ditulis selama hampir 1000 tahun, dipilih tidak hanya untuk menjelaskan teks aslinya, tetapi juga untuk mengilustrasikan pergeseran perspektif yang dikemungkinkan oleh karya klasik. Makanya terjemahan dari aslinya dirancang untuk memberikan ruang konseptual demi pandangan yang berbeda dari tempat-tempat tertentu. Alasan literatur lampau tetaplah klasik selama ribuan tahun karena seni perang masih bertahan bersama karya-karya yang bestari dan Konfusianisme dan Tao yang asli. Lantaran semua karya lampau tersebut terus mengandung makna, apalagi makna yang berkelanjutan ini tidak dialami hanya dari generasi ke generasi. Dalam skala kecil, sebuah karya klasik menghasilkan makna yang amat lain ketika dibaca dalam situasi dan suasana hati yang berbeda. Dalam skala lebih besar, suasana karya klasik menyampaikan dunia yang sepenuhnya berbeda ketika dibaca pada waktu yang berbeda dan kehidupannya. Pada berbagai tahap pengalaman, perasaan, serta pemahaman terhadap kehidupan, karya klasik mungkin menarik dan bahkan menghibur. Namun orang-orang selalu mendapati bahwa mereka tidak seperti buku-buku yang digunakan untuk mengisi waktu luang, yang menyerahkan segenap isinya sekaligus. Karya-karya klasik tampaknya tumbuh lebih bijaksana, manakala kita pun tumbuh lebih bijaksana. Mereka lebih berguna semakin kita menggunakannya. Oke, bab selanjutnya kita akan lanjutkan, video selanjutnya.